Baik, teman-teman, kita akan melanjutkan Bible study kita pada pagi hari ini di Indonesia dan sore hari di Amerika. Hari ini tanggal 31 Oktober 2022 kita akan melanjutkan Bible study kita dalam buku Kabar Kesukaan atau Glad Tidings. Namun seperti biasa sebelum kita melanjutkan, kita mengawalinya di dalam doa. Baik teman-teman, kita berdoa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kembali lagi kami anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih Bapa atas kesempatan yang begitu indah yang Tuhan berikan bagi kami untuk mempelajari akan firman-Mu, pekabaran yang Tuhan rindukan kami umat-umat-Mu untuk mengerti di zaman ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk menyediakan hati dan pikiran kami dan memberikan kami Roh Kudus yang akan membimbing kami ke dalam seluruh kebenaran, sehingga kami boleh memahami kebenaran dan kebenaran yang memerdekakan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk berkat-berkat yang akan kami rasakan, yang akan kami alami sepanjang Bible Study ini. Memberkati jaringan internet sepanjang sumber langsung, biarlah dapat berlangsung dengan baik. Memberkati juga saudara-saudara kami yang lain yang mungkin belum terhubung dengan kami. Biarlah berkat-berkat surga yang sama boleh menjadi bagian kami semua. Ya Tuhan, kami mau serahkan Bible study kami ke dalam tangan-Mu. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik, teman-teman, kita akan melanjutkan ya Bible study kita dari buku Kabar Kesukaan. Dan sebelum melanjutkan, kita akan mengulangi sedikit ya apa yang telah kita pelajari pada waktu yang lalu. Jadi kita telah mempelajari ya mengenai kelepasan ya, bagaimana kalau kita berpaling ya, kita berpaling kepada Tuhan ya, apa yang dipikirkan Tuhan terhadap diri kita ya, apa yang diinginkan Tuhan ya terhadap diri kita. Yang diinginkan Tuhan adalah melepaskan kita dari dosa-dosa kita atau menyelamatkan kita dari keadaan-keadaan kita yang berdosa ya. Apapun keadaan kita, kalau kita mau berpaling kepada Tuhan, Tuhan sangat merindukan keselamatan kita. Dan kalau kita berpaling ya kepada Tuhan, bagi Tuhan jawabannya adalah kamu telah dibebaskan ya. Kamu telah diselamatkan. Dan apa yang Tuhan nyatakan ya, itu telah Tuhan berikan tanpa menunggu sesuatu ya dari manusia. Jadi teman-teman, pelajaran kita ini adalah satu pelajaran yang memutar balik proses-proses yang biasanya yang terdapat di dalam dunia kita. Jadi Tuhan telah melakukan berkatnya, memberikan berkatnya, keselamatannya jauh sebelum satu proses yang terjadi di dalam manusia atau di dalam dunia kita. Jadi ketika kita berpaling kepada Tuhan ya, melihat bagaimana Tuhan hanya punya jawaban, yaitu memberkati kita. Tuhan hanya punya jawaban bagaimana melepaskan kita. Dan apakah Tuhan menunggu satu waktu untuk memberkati kita? Tidak. Bagi Tuhan, semua yang Dia mungkin berikan kepada kita, ya, itu telah diberikannya tanpa ada kurang sedikit pun. Jadi, teman-teman, berkat Tuhan itu begitu luar biasa sehingga tidak ada seorang pun yang bisa tidak ada seorang pun yang mungkin terlewati yang tidak menerima keselamatan dari Tuhan. Ya, tidak ada seorang pun yang mungkin terlewati yang tidak diberkati oleh Tuhan. Tidak ada seorang pun yang terlewati yang mungkin tidak mendapatkan kelepasan dari Tuhan. Semuanya Tuhan telah berikan. Dan pertanyaannya kenapa yang lain tidak gitu ya? Hari penghakiman
akan membuktikan bahwa sebenarnya mereka yang tidak mengalami atau mereka yang pada akhirnya dibinasakan adalah orang-orang yang telah menolak pemberian dari Tuhan. Ya, jadi setiap orang, tidak ada satupun yang tidak menemukan berkat-berkat Tuhan, yang tidak mendapatkan berkat-berkat Tuhan. Semuanya sama diberikan. Dan Tuhan telah memberikan ya apa yang terbaik yang mungkin Tuhan telah lakukan, itu Tuhan telah berikan. Dan kemudian kita juga ya telah mempelajari mengenai apa yang dimaksud dengan memberi ya kemuliaan bagi nama Tuhan. Memberi kemuliaan bagi nama Tuhan, ada begitu banyak orang berpikir bahwa itu pada saat mungkin ya kita memberikan sesuatu kepada Tuhan. Ya, bisa saja pujian, bisa saja doa, bisa saja pelayanan, atau apapun itu ya, yang kita pikir sesuatu yang sesuatu yang dianggap terbaik, kemudian kita berikan kepada Tuhan. Dan ternyata memberikan kemuliaan kepada Tuhan bukan seperti itu ya. Bukan seperti itu. Kenapa? Karena segala sesuatu adalah milik Tuhan. Jadi apa yang harus kita berikan kepada Tuhan gitu. Kalau semua yang kita miliki adalah milik Tuhan, ya. Jadi memberi kemuliaan kepada Tuhan itu artinya kita hanya mengakui saya tidak memiliki apapun di dunia ini gitu. Saya sama sekali tidak berdaya dengan diri saya. Tuhanlah pemilik segala sesuatu dan Tuhanlah penguasa segala sesuatu. Jadi ketika kita mengakui bahwa Tuhanlah penguasa dan pemilik segala sesuatu, sedangkan saya adalah hampa, tidak memiliki apapun dan tidak berdaya, disitulah kita memberi kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi teman-teman jangan pernah berpikir bahwa Tuhan itu modelnya seperti raja-raja dunia ya. Raja-raja dunia atau ilah-ilah dunia ya. Jadi untuk memuliakan ilah harus ada sesuatu yang diberikan oleh pengikutnya ya atau followernya. Jadi Tuhan nggak seperti itu ya. Karena apapun yang kita miliki tidak ada satupun yang tidak dimiliki oleh Tuhan. Jadi apa yang harus kita berikan kepada Tuhan? Kekurangan ke Tuhan sehingga dia harus meminta dari manusia, itu sama sekali tidak demikian ya. Karena Tuhan pemilik segala sesuatu. Jadi dengan mengakui dia pemilik segala sesuatu, dan kita sama sekali tidak memiliki apapun, tidak berdaya dengan keadaan apapun, disitulah kita memberi kemuliaan bagi nama Tuhan. Oke teman-teman, kira-kira itu ya yang kita telah pelajari ya pada waktu yang lalu, pada hari Sabat yang barusan ya. Sekarang ini kita lanjut ya. Ini satu keadaan yang kritis ya. Jadi sekali lagi ya, surat ini telah dituliskan oleh Rasul Paulus, dan Rasul Paulus di dalam menulis surat biasanya dia memberikan kesempatan kepada orang lain untuk menulis ya, karena Rasul Paulus punya masalah dengan penglihatan. Tetapi khusus kitab Galatia atau surat Galatia itu tidak ada seorang pun yang tulis, tapi Paulus sendiri di dalam keadaan kelemahannya dia menulis sendiri ya. Dan ada satu masalah yang sangat besar yang sedang dihadapi oleh jemaat Galatia dan Paulus saat itu, sehingga Paulus harus menulis ya. Kemudian kita lihat ya, ketergesa-gesaan dengan mana Rasul itu memasuki pokok pembicaraannya menunjukkan betapa mendesaknya masalah yang menyebabkan ia menulis. Jadi Rasul Paulus biasanya panjang lebar gitu untuk memberi salam, tetapi dengan tergesa-gesa Paulus menulis ya, masuk pada pokok pembicaraan. Ini menunjukkan ada sesuatu yang mendesak ya. Ada satu masalah yang mendesak yang membuat Paulus segera masuk kepada poinnya. Rohnya seolah-olah terbakar dengan api, dan dengan mengambil penanya, ia menulis bagaimana hanya seorang saja yang dapat menulis,
yang merasakan dalam hatinya beban bagi jiwa-jiwa yang dengan cepat menuju kebinasaan. Jadi Paulus melihat ya, Paulus melihat bahwa ada satu masalah besar, dan masalahnya adalah ada begitu banyak jiwa-jiwa yang akan dibinasakan. Kita lanjut ya. Siapa yang memanggil manusia? Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Dan Allah, sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal. Jadi ayat pertama 1 Korintus 1 ayat 9 dan ayat kedua 1 Petrus 5 ayat 1 Petrus 5 ayat 10, sebab 1 Petrus 5 ayat 10 dan ayat selanjutnya adalah sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang-orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Ya, ketiga ayat ini menunjukkan Tuhan adalah yang memanggil manusia ya. Tidak ada seorang pun ya yang diselamatkan yang dipanggil oleh orang lain ya. Mereka yang dekat dan mereka yang jauh, termasuk semua orang yang ada di dunia, oleh karenanya Tuhan memanggil semua orang, namun tidak semua datang. Jadi teman-teman, kalau ada yang binasa, kalau ada yang sepertinya tidak menghiraukan kebenaran-kebenaran Tuhan, itu bukan berarti Tuhan melewatkan, ya. Bukan berarti Tuhan terlalu sibuk dan dia lupa untuk satu orang ini ya. Tidak ya. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dilewatkan oleh Tuhan yang tidak dipanggil oleh Tuhan. Semua dipanggil oleh Tuhan. Tidak ada satupun yang terkecuali ya. Semua Tuhan bekerja. Namun kita dapati ada beberapa orang saja yang kelihatannya merespon panggilan Tuhan ya. Di sini jelas ya, namun tidak semua datang. Jadi tidak semua ya yang merespon. Semua dipanggil tapi tidak semua yang merespon panggilan Tuhan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga jiwa, roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita, yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Jadi di sini kita lihat ya bagaimana Wagoner mencoba menegaskan bahwa Tuhan yang memanggil ya, Tuhan yang memanggil manusia. Ini poin yang sangat penting ya teman-teman. Tuhan memanggil manusia. Jadi setiap orang yang datang kepada pertobatan, setiap orang yang datang pada keselamatan, tidak ada satupun ya itu karena pengaruh-pengaruh manusia. Ya, semua yang datang kepada pertobatan yang sejati, semuanya itu dipanggil oleh Tuhan. Dan kita akan saksikan ya kenapa poin ini menjadi penting ya. Tuhanlah yang memanggil manusia. Ya. Dan sekarang setelah maaf, setelah jemaat Galatia ya, setelah jemaat Galatia dipanggil oleh Tuhan dan mengalami satu keadaan-keadaan yang baik ya, satu keadaan-keadaan yang rohani, satu keadaan-keadaan yang menunjukkan bagaimana kuasa Tuhan, karunia-karunia Tuhan telah dinyatakan ya. Sekarang jemaat Galatia berpisah dari Tuhan. Karena saudara-saudara di Galatia sedang berpisah dari Dia yang telah memanggil mereka. Ini luar biasa loh, teman-teman. Saudara-saudara di Galatia itu dipanggil oleh Tuhan, kemudian berpisah. Ya, Tuhan yang memanggil, kemudian saudara-saudara Galatia ini berpisah dari Tuhan. Ya, karena saudara-saudara di Galatia sedang berpisah dari Dia yang telah memanggil mereka, sedangkan Tuhanlah yang memanggil mereka dengan kasih karunia, itu nyatalah bahwa mereka sedang berpisah dari Tuhan. Dengan demikian kita melihat bahwa bukanlah satu masalah yang ringan yang menyebabkan surat ini ditulis. Jadi teman-teman, Tuhan yang memanggil, kemudian mereka berpisah dari Tuhan yang memanggil. Aduh,
sudah sangat bagus ya ketika manusia yang berdosa atau orang-orang berdosa atau kita yang berdosa ya datang kepada pertobatan, datang kepada kebenaran karena dipanggil oleh Tuhan. Itu satu keadaan yang sangat menyenangkan ya, satu keadaan yang sangat indah. Tetapi sementara ya dipanggil oleh Tuhan atau telah dipanggil oleh Tuhan, kemudian kita berpisah dari Tuhan yang memanggil kita gitu. Apa yang terjadi ya? Dengan demikian kita melihat bukanlah satu masalah yang ringan yang menyebabkan surat ini ditulis. Wah, ini luar biasa. Kenapa? Karena Tuhan yang panggil tiba-tiba semacam apa ya? Tuhan yang memanggil sudah ada di tangan, tiba-tiba ini hilang dari tangan gitu. Saudara-saudara Paulus berada dalam bahaya yang sangat besar, ya. Dan ia tidak menggunakan waktu ya memberi salam, tetapi harus dengan segera menuju pokok pembicaraan dan mengemukakan dengan jelas dan selangsung mungkin. Jadi teman-teman, jemaat Galatia dengan melihat keadaan seperti ini sedang menghadapi bahaya yang sangat besar, ya. Mungkin ada baiknya kita dengan sekilas memperhatikan suatu pendapat yang kadang-kadang muncul yang menyatakan bahwa Paulus menunjukkan kepada dirinya sendiri sebagai orang yang telah memanggil saudara-saudara di Galatia. Dari dialah mereka telah disingkirkan, ya, telah bisa dibilang dipindahkan ya. Sedikit penjelasan akan meyakinkan setiap orang tentang kekeliruan pendapat ini. Pertama, perhatikanlah kenyataan yang ada, yang sebagian kecil telah dikemukakan bahwa Tuhanlah yang memanggil. Ingat juga bahwa Paulus sendirilah yang mengatakan bahwa kemurtatan adalah akibat dari usaha-usaha menarik murid-murid kepada diri mereka sendiri. Jadi kalau mau dikatakan Paulus ya, Paulus yang memanggil mereka ya, ini berarti satu kontradiksi ya, karena Paulus sendiri mengatakan kemurtatan itu adalah hasil dari usaha menarik murid-murid kepada diri mereka sendiri. Dan jemaat Galatia tidak demikian ya, tidak demikian. Jemaat Galatia di bawah pelayanan Paulus justru sebaliknya. Jemaat Galatia di bawah pelayanan Paulus itu telah dibawa kepada sesuatu yang Tuhan kehendaki ya. Terjadi pertobatan, terjadi kebangunan, dan terjadi begitu banyak manifestasi Tuhan yang sangat baik ya. Jadi kalau kita melihat bahwa ini adalah akibat dari panggilan Paulus terhadap dirinya, ini sesuatu yang bertolak belakang dengan Kisah 20 ayat 30 ya. Karena ketika seseorang menarik murid-murid kepada dirinya, itu akan mengakibatkan kemurtatan. Jadi teman-teman, kita harus sangat berhati-hati ya untuk kalau kita diberi karunia untuk mengajar ya, atau membimbing orang lain dalam kebenaran, harus hati-hati, jangan sampai kita membimbing mereka kepada diri kita sendiri, ya, bukan kepada Tuhan. Karena kalau kepada diri, ini akan mengakibatkan kemurtatan ya. Ia sebagai hamba Kristus akan menjadi orang yang terakhir yang menarik orang kepada dirinya sendiri. Memang benar bahwa Tuhan menggunakan wakil-wakil untuk memanggil manusia. Salah satunya adalah Paulus, ya. Tetapi bagaimanapun juga Tuhanlah yang memanggil. Allah di dalam Kristus mendamaikan dunia dengan dirinya sendiri, ya. Kita adalah para duta bagi Kristus. Dengan demikian Allah mencari manusia melalui kita, gantinya melalui Kristus dan mendamaikan dirinya sendiri. Mungkin terdapat banyak mulut, tetapi hanya satu pekabaran. Jadi teman-teman, jadi sekalipun Tuhan menggunakan manusia, menggunakan Paulus dan menggunakan begitu banyak manusia, hanya ada satu suara ya, yaitu Tuhan. Jadi kalau Tuhan betul-betul menggunakan orang-orang ini, ya, itu adalah Tuhan sendiri. Maaf. Itu adalah Tuhan sendiri yang memanggil, bukan manusia itu ya. Dan hasilnya selalu akan membawa kepada satu keadaan yang
betul-betul diinginkan oleh Tuhan ya, ada pertobatan, ada kebangunan, dan ada kebangkitan-kebangkitan rohani yang terjadi kalau Tuhan yang memanggil. Ya, dan di sini dikatakan, mungkin terdapat banyak mulut, tetapi hanya ada satu pekabaran. Jadi teman-teman, kalau Tuhan bekerja ya di antara manusia, atau 10 manusia, atau 100 manusia, itu ada 100 mulut atau 10 mulut ya. Tetapi kalau Tuhan yang memanggil melalui mereka, sekalipun ada begitu banyak pribadi yang berbeda, pekabarannya cuma satu ya. Pekabarannya cuma satu. Jadi tidak mungkin ada dua pekabaran yang berbeda, teman-teman. Ya, kalau orang-orang itu digunakan oleh Tuhan, tidak mungkin. Ya, kita jangan pernah tertipu ya oleh pandangan-pandangan ateisme ya, yang mengatakan, oh, kita masing-masing punya sudut pandang masing-masing. Ya, kalau ini pasti dengan sudut pandangnya, ini dengan sudut pandangnya. Jangan salah, teman-teman, ya. Sudut pandang kita cuma satu ya, dari Tuhan gitu. Dan di dalam Tuhan tidak mungkin ada dua pekabaran ya yang saling bertolak belakang atau lebih ya, itu tidak mungkin ya. Mulut boleh banyak dan berbeda, tetapi hanya ada satu pekabaran. Oke, sampai di sini dulu teman-teman. Mungkin ada yang mau memberi tanggapan atau tambahan, dipersilakan. Ya, halo Bing. Ya, silakan Joy. Ya, jadi kita mau coba kasih masukan mengenai orang-orang di Galatia yang menerima Injil palsu, terus dibilang di situ mereka terpisah dari Tuhan. Jadi keterpisahan di sini yang dimaksudkan di sini ya, kalau kita lihat adalah bukan Tuhan yang meninggalkan mereka. Jadi Tuhan itu hadir dalam setiap keadaan umat berdosa. Dan kalau kita lihat konteks Tuhan terpisah dengan mereka itu adalah orang-orang Galatia yang menolak akan Tuhan. Dengan menolak Injil, mereka menolak akan Tuhan. Ya, kenapa kita mau tekankan ini? Karena waktu belajar buku kabar kesukaan pun, mungkin ada teman-teman yang tahu, mungkin ada yang belum tahu, bahwa kalau kita berdosa itu kita terpisah dengan Tuhan. Tapi kalau kita lihat terpisah dengan Tuhan di sini, bukan Tuhan meninggalkan kita atau bukan Tuhan berhenti bekerja melalui Roh Kudus di dalam kita, tetapi orang-orang menolak akan kehadiran Tuhan, menolak akan Injil itu. Itu di sini di dalam konteks keterpisahan yang di bab 1 ini dijelaskan bagaimana keterpisahan itu terjadi. Nah, itu yang satu yang kita mau coba tekankan lagi. Dan kemudian yang kedua itu bahwa kita lihat ya, memang betul kalau kita mempunyai Injil yang benar, mau 100 orang pun membawa Injil, tetap pekabarannya satu. Tetapi kalau kita lihat Injil yang palsu ya, misalnya, ini yang bawa banyak pekabaran itu, misalnya ada, kita kasih contoh lah, misalnya ada independent ministry A, independent ministry B. Semua mengaku mempunyai pekabaran atau Injil atau apalah doktrin seperti itu. Tapi kenyataan yang ada, masing-masing bertentangan dengan independent ministry A, independent ministry A bertentangan dengan C, B dengan C nggak setuju, berantem, berkelahi. Jadi itu yang kita lihat ya, dan kita bilang ini bukan kita mengada-ngada, ini kenyataan teman-teman yang kita lihat sendiri. Pendapat mereka semua misalnya satu setuju dalam doktrin A, tapi satu tidak setuju dalam doktrin B. Masing-masing punya doktrin sendiri, dan terus kita coba tanya, ini kok kalau misalnya mempelajari firman Tuhan, kenapa bertentangan satu sama yang lain? Seperti di dalam gereja Advent itu kayak menjadi gereja Protestan, yang mana misalnya satu orang Gemim, satu gereja Gemim, Bethel, apa semua, masing-masing punya doktrin sendiri gitu. Dan ternyata yang kita lihat di sini adalah penyebab kemurtadan, karena setiap independent ministry, misalnya contohnya, memanggil murid-muridnya untuk diri mereka sendiri gitu.
Tapi kalau Injil yang benar ya teman-teman, kalau kita belajar ini yang benar, semua itu akan mengarahkan kepada Tuhan Yesus. Nggak ada dalam misalnya belajar Injil yang benar, nggak ada satu orang pun untuk menarik siapapun itu untuk dirinya gitu. Nggak ada, justru dirinya itu harus tenggelam di bawah kaki salib, harus disembunyikan di salib, dan Tuhan Yesus yang ditinggikan. Itu ya yang kita bisa lihat sendiri. Kalau orang-orang yang membawakan Injil yang tidak benar, banyak sekali pengikutnya dan akhirnya mengeluh-elukan si pembicara itu. Dan kalau tidak bersama-sama dengan mereka udah hilang lah, atau nanti akan binasa. Waduh, sudah segala macam yang kita lihat sendiri ya yang terjadi. Jadi itu yang kita lihat. Dan kalaupun kita kalau kita mempunyai Injil yang benar, mau 1.000 orang mau bawakan dimanapun kita berada, tetap dia punya pekabaran itu satu dan tidak akan bertentangan dengan satu dengan yang lain. Dan yang kuncinya di situ adalah Tuhanlah yang ditinggikan, dan pekabaran itu akan menarik manusia kepada Tuhan, bukan kepada diri mereka sendiri. Oke, thank you Bing, itu yang bisa ditambahkan. Ya, terima kasih Joy. Jadi betul ya teman-teman, ini pengalaman yang kita bisa saksikan di sekitar kita ya. Oke, di sini ada Brother Dolphin. Silakan Brother. Ya, thank you Bing. Mau menambahkan apa yang Joy bilang tadi. Jadi saudara-saudara sekalian, kita ketika mau datang pada Tuhan dengan kerendahan hati, kita mau belajar dari Tuhan Yesus langsung, dan yang akan kita lihat hanyalah Tuhan Yesus saja. Tuhan Yesus dan kebenarannya. Kalau kita lihat pengalaman-pengalaman masa-masa lalu, di mana kita, saya percaya Tuhan izinkan kita ada di keadaan itu ya, di mana ketika kita belajar, bergabung dengan suatu kelompok diskusi Alkitab atau terserahlah mau dinamakan apa ya, klub Bible study, whatever. Banyak sekali yang terjadi, itu pun nanti saya secara pribadi lihat ketika belajar pembenaran oleh iman. Ya, dan khususnya buku yang sedang kita bahas ini, Glad Tidings, ini jelas sekali melihat saya waktu belajar dulu, orang-orang ini dituntun untuk lihat ya, dia tidak mengaku saya hebat membawakan Bible study, mengaku saya hebat dalam mengambil satu topik di dalam Roh Nubuat atau Alkitab, mengambil kutipan-kutipan dan ya itu dimasak ya, lalu disuguhkan kepada orang. Ya. Itu dituntun untuk hebat ini, kokinya hebat ini, chefnya ini jago. Ini masakannya mantap ini. Luar biasa ini. Enak sekali makanan ini. Saudara-saudara, kita memandang kepada si guru yang menyampaikan Bible study itu. Ya, bukan ke Yesus. Indikatornya, kalau saudara-saudara lihat, ketika saudara-saudara belajar firman Tuhan, dan firman itu menuntun Anda untuk memandang Yesus lalu, firman Tuhan itu untuk melihat siapa Tuhan Yesus itu, itulah Injil kebenaran Kristus. Ya, saya berani bicara begini karena landasannya ada. Kebenaran oleh iman. Ya, kalau ada guru-guru yang meninggikan dirinya, Bible study yang meninggikan kelompok Bible study-nya, hati-hati. Ya, setan, ya, tempo hari Joy bilang kebenaran dan kesalahan itu tipis sekali. Saudara bahkan tidak bisa melihat. Ya, karena apa? Dia pakai firman Tuhan, dia pakai roh nubuat. Ya, dan pinter sekali dia kelola, bumbu-bumbunya dimasukin, dan waktu Anda rasa, Anda makan itu nikmat, jelas, enak. Nggak ada makanan seperti ini. Dan Anda bilang, wow,
Wah, puji Tuhan, luar biasa, wow. Kata puji Tuhan itu keluar untuk memuliakan si pembawa, ya, si guru Bible study. Bukan Tuhannya yang benar-benar dipuji. So, got to be careful, minta kerendahan hati selalu kepada Tuhan agar menyerahkan diri sepenuhnya, agar kita itu selalu dituntun oleh kebenaran firman Tuhan, oleh Tuhan itu sendiri. Bukan oleh kelompok Bible study, bukan oleh guru yang menyampaikan. Hati-hati saudara, hati-hati. Karena kebenaran dan kesalahan tipis sekali. Terima kasih, brother. Ya, terima kasih Brother Dolphin untuk menegaskan kembali ya mengenai kita harus berhati-hati ya terhadap dalam pemberitaan Injil, jangan sampai menarik manusia kepada diri kita sendiri, atau kita bisa melihat juga kenyataan-kenyataannya. Jika ada yang mengaku membawakan Injil, tetapi mereka menarik murid-murid kepada diri mereka sendiri, yang kalau sudah tidak sesuai dengan gurunya, sudah dianggap murtad. Wah, ini harus hati-hati ya. Karena firman Tuhanlah yang menjadi ukuran ya. Tuhanlah yang harus menjadi tumpuan ya. Tumpuan dari pengharapan dari orang-orang yang berdosa. Oke, Brother Eric, silakan. Oke, baik. Terima kasih untuk kesempatan. Memang ini Injil dari semenjak ketika Paulus diterangi, kemudian dia menyatakan kebenaran Injil itu sendiri, ya. Ada pengajaran-pengajaran yang memang muncul atau yang sudah ada sebelumnya yang menjadi penentang Injil itu sendiri. Nah, kalau pada waktu zaman Paulus ya, ada ajaran yang muncul atau yang telah ada yang menjadi perlawanan terhadap Injil yang disebut dengan ajaran Hellenism ya, Hellenism. Nah, Hellenism ini adalah pandangan-pandangan ajaran-ajaran dari filsafat Yunani, kemudian yang pada akhirnya menyatakan sepertinya pusat dari kebenaran dan pusat dari keselamatan itu adalah kemanusiaan ya, bukan Tuhan, bukan Kristus. Kemudian ada juga ajaran di dalam ini ya, kalau yang tadi di luar ya, yang tadi di luar dari kekristenan pada waktu itu. Kemudian ada yang dari dalam ya, yang dari dalam itu pandangan Yudaism ya. Yudaism ini adalah ajaran yang diajarkan sehubungan dengan keselamatan yang diperoleh lewat penurutan terhadap hukum Taurat. Itu yang dibawakan oleh orang-orang Yahudi. Yang kemudian itu menjadi pertentangan terhadap Injil. Jadi kalau dari luar ada Hellenism ya, pandangan Yunani. Kalau dari dalam adalah Judaism atau ajaran Yahudi ya, pandangan Yahudi. Nah, kedua ajaran ini sama-sama menuntun manusia kepada dirinya dan kepada kekuatannya dan kepada kesanggupannya atau hikmat, akal budi dan lain sebagainya. Nah, ketika ini kemudian dimunculkan dan itu menjadi pertentangan terhadap Injil, ini yang kemudian Paulus dia ketika dia menyatakan ini kepada jemaat Galatia, ya, ini adalah satu pernyataan yang sesungguhnya adalah bentuk perlawanan terhadap pandangan-pandangan yang berbeda dengan ajaran dari Injil itu sendiri. Nah, memang Paulus, kita perlu ya, sebagaimana Paulus ya. Paulus adalah seorang yang diterangi oleh Kristus, kemudian dia mengajarkan tentang Injil ya, tentang righteousness by faith, pembenaran oleh iman. Tapi dia juga memahami pandangan-pandangan yang salah itu. Paulus sangat memahami ya, dia kalau kita baca di tulisan Kisah Para Rasul ya, waktu dia menginjil di Yunani, dia bukan hanya menyatakan kebenaran Injil, tapi juga dia memahami pandangan-pandangan dari ajaran Yunani itu sendiri ya. Dia dikatakan dia sering ke pasar, kemudian dia sering
diskusi dengan orang dari kalangan Stoa dan Epikuros, ya, yang mereka itu adalah ajaran-ajaran yang menjadi agama Yunani, yang satu berpusat pada spiritual, yang satu berpusat pada material, bukan kepada Tuhan, ya. Kemudian ini dikuasai oleh Paulus, memahami dan Paulus mengetahui dasar-dasar pemikiran mereka, dan kemudian Paulus bisa menyatakan ya mana yang benar. Ketika dia berdiri di hadapan para anggota dewan Yunani, kemudian dia menjelaskan tentang Kristus ya di Areopagus kalau tidak salah. Dan juga Paulus sangat memahami pandangan Yudaisme karena memang dia dari sana. Dikatakan bahwa dia dilahirkan dari suku Benyamin, disunat pada hari ke-8, dan dalam penurutan akan hukum Taurat dia orang Farisi, ya. Dia sangat memahami, Paulus sangat memahami. Bagaimana kita boleh memahami dengan tepat, dengan benar, ya. Pembenaran oleh iman itu sendiri atau Injil itu sendiri, kita juga harus memahami ya ajaran-ajaran yang bertentangan dengan Injil itu sendiri. Nah, ketika dia masuk ke dalam, kita bisa melihat ya, oh ini bukan ya. Pada akhirnya ini kita melihat bahwa sebaik apapun, semenarik apapun ajaran yang disampaikan ya, kalau pada akhirnya menuntun pada kemanusiaan ya, kekuatan kemanusiaan, kesanggupan kemanusiaan, pada akhirnya itu adalah bukan Injil yang benar. Walaupun dia membawakan walaupun dia membawakan itu dari ajaran Alkitab, dan juga ada kutipan-kutipan dari tulisan Renubuat. Dan memang kalau dari segi sudut pandang teologi ya, kita bersyukur bahwa orang berada di gereja yang benar. Tuhan melindungi kita bukan hanya dengan gerejanya, tapi Tuhan melindungi kita dengan semua ajaran yang Tuhan berikan dan bagaimana menemukan kebenaran itu ya. Jadi ada istilah minta maaf ya kita menggunakan istilah ini, tapi ini penting. Exegesis ya. Kalau exegese itu adalah ajaran yang dibangun dari pembelajaran Alkitab yang berpusat pada pemikirannya. Jadi dia ada ide, kemudian diambil kutipan-kutipan ayat, diambil kutipan-kutipan penubuat untuk meneguhkan ya ide yang telah. Tapi ajaran yang benar adalah sekali lagi ya yang digunakan oleh Wajoner dan A.T. Jones itu, mereka membiarkan Alkitab itu berbicara bagi dirinya sendiri. Nah, ketika mereka membiarkan Alkitab itu berbicara bagi dirinya sendiri, maka mereka menemukan kebenaran-kebenaran di dalam Kristus. Kita senang sekali mengatakan bahwa Tuhan memberikan kita bukan hanya kebenarannya, khususnya kebenaran tentang Christ in His righteousness, Kristus dan kebenarannya. Tapi Tuhan juga memberikan kita cara untuk menemukan kebenaran itu. Dan ini penting, saudara-saudara, ini penting. Ya, banyak yang mempelajari akan Alkitab itu sendiri, tapi ketika mereka tidak menggunakan cara Tuhan ya dalam menyentuh dan mempelajari akan Alkitab itu sendiri, pada akhirnya kesimpulan-kesimpulan yang berbeda itu akan dimiliki. Kemudian ajaran-ajaran yang berbeda itu akan dimiliki, dan banyak sekali ajaran-ajaran yang seperti itu. Jadi sekali lagi ya, kita harus memahami dengan benar ya. Perlawanan terhadap Injil itu pandangan-pandangan yang bertentangan dengan Injil itu sendiri, dengan pekabaran pembenaran oleh iman, dan kita juga harus memahami ya cara yang benar, yang tepat untuk menemukan kebenaran itu sendiri yang digunakan oleh Jones dan Wajoner. Mereka bukanlah nabi ya. Jones dan Wajoner mereka bukan nabi sebagaimana Ellen White, tapi mereka adalah pelajar Alkitab yang sungguh-sungguh, pelajar Alkitab yang mendalam, yang kemudian mereka menggunakan ya alat yang benar, alat yang tepat, kemudian pada akhirnya mereka menemukan kebenaran itu sesuai dengan tuntunan Tuhan, dengan cara Tuhan yang Tuhan karuniakan kepada mereka. Jadi memang orang nyana bisa merasa puas, oh kita sampai di sini, kita tahu itu pembenaran oleh iman, kemudian cukup. Tidak ada kata kita selesai, saudara-saudara. Karena itu kita akan terus bertumbuh dalam pemahaman, pembelajaran akan kebenaran ini, dan pada akhirnya Tuhan akan terus menyatakan ya kebenarannya. Dan yang pasti ya, kebenaran yang benar itu sederhana ya, sederhana. Berpusat pada Kristus, bukan berpusat pada kita ya, bukan berpusat pada kemanusiaan. Kalau hasilnya telah ada kebanggaan ya, telah ada kemuliaan yang diambil ya untuk kita, walaupun kita mengajar pembenaran oleh iman ya, tapi kalau kita telah berpusat pada kemanusiaan dan kita telah mengambil kemuliaan yang seharusnya ada hanya untuk Tuhan ya, kita sementara mengajar, bibir kita sementara mengajar sesuatu yang tidak berpusat pada Kristus atau sesuatu yang menarik pada diri kita sendiri.
Oke, mungkin itu yang bisa ditambahkan. Dan Ya. teman-teman terima kasih. Terima kasih, Brother Eric, untuk semakin ya menegaskan mengenai bagaimana Paulus sendiri mengatakan bahwa kemurtatan adalah akibat dari usaha manusia menarik murid-murid kepada diri mereka sendiri. Dan tadi Sister Joy ya sempat menyinggung mengenai keterpisahan dengan Tuhan. Ya, jadi ketika manusia berdosa, manusia itu terpisah dengan Tuhan. Nah, ini telah menjadi isu yang bisa dibilang besar ya di dalam grup kita ini. Apakah ketika kita berdosa, Tuhan betul-betul meninggalkan kita? Nah, di buku ini sendiri menjelaskan apa artinya ya terpisah dengan Tuhan. Di buku ini sendiri ya. Jadi teman-teman mungkin kalau kita mendengar ya statement berpisah dari Tuhan, itu berarti Tuhan meninggalkan kita. Tuhan yang Tuhan yang ada di dalam diri kita, ya, ketika kita berdosa, dia keluar, ya, dia keluar dari diri kita. Nah, apakah benar demikian ya, teman-teman? Di dalam buku ini sendiri, ya, beberapa halaman sesudah ini, Waggoner menjelaskan apa artinya keterpisahan dari Tuhan, ya. Apa artinya manusia itu ketika berdosa meninggalkan Tuhan, ya. Dan kita udah pelajari sebenarnya bukan Tuhan meninggalkan kita ya, tetapi kita kehilangan kebenarannya ya. Apa artinya berpisah dari Tuhan dan kita kehilangan kekuatannya. Kita berpaling dari kekuatan Tuhan. Jadi teman-teman, di dalam pekabaran ini sendiri menjelaskan bagaimana artinya apa yang dimaksud dengan berpisah dari Tuhan ya. Tapi kita akan lanjut ya, kita akan lihat bagaimana Waggoner menjelaskannya. Kita lanjut ya, teman-teman. Ia sendiri hamba Kristus akan menjadi orang yang terakhir. Oh, di sini. Adalah satu masalah yang kecil untuk tergabung atau terpisah dari manusia. Tetapi merupakan satu hal yang sangat penting untuk bergabung dengan Tuhan. Ya. Jadi berpisah dengan manusia itu satu hal biasa ya. Kecil, tetapi merupakan satu hal yang sangat penting ya. Apakah bergabung dengan Tuhan atau enggak gitu. Jadi teman-teman kita bisa bilang, oh saya tidak cocok dengan ini, saya harus pindah. Tetapi yang menjadi pertanyaan penting adalah, saya ketika berpisah tergabung nggak dengan Tuhan gitu. Ya, kelihatannya banyak yang mengira bahwa kalau mereka sudah menjadi anggota yang baik di gereja ini atau gereja itu, mereka sudah aman. Ya, jadi status anggota ini hati-hati ya, ini jangan sampai menjadi satu penentu keamanan ya. Tetapi satu-satunya yang patut dipikirkan adalah, sudahkah saya bergabung dengan Tuhan dan berjalan di dalam kebenarannya. Jadi sekali lagi ya teman-teman, di sini menjadi persoalan penting adalah, menjadi pertanyaan penting, sudahkah kita bergabung dengan Tuhan dan berjalan di dalam kebenarannya. Dan ini juga menjelaskan apa artinya keterpisahan dengan Tuhan. Jadi ketika kita berpisah dengan Tuhan, itu berarti kita terpisah dari kebenarannya gitu. Bukan dari Tuhan itu sendiri ya. Jika seseorang telah bergabung dengan Tuhan, dengan segera ia menemukan tempatnya di antara umat Tuhan. Karena mereka yang bukan umat Tuhan tidak akan mempunyai ketekunan. Pengikut-pengikut Tuhan yang tekun di antara mereka untuk waktu yang cukup lama. Jadi teman-teman, salah satu ciri bahwa kita tergabung dengan Tuhan, ya, ada satu ketekunan, ya, di dalam satu persekutuan, ya. Jadi ini ciri ya, ini ciri bukan sesuatu yang menyelamatkan ya, tetapi ini adalah hasil kalau kita tergabung dengan Tuhan atau kalau kita bersatu dengan Tuhan ya. Yang menjadi ciri adalah pengikut-pengikutnya akan menjadi apa istilahnya, loyal ya, menjadi sangat setia ya kepada Tuhan ya, kepada Tuhan bukan kepada sesama ya. Jadi ketika kita tergabung dengan Tuhan, maka akan ada satu kesetiaan, jadi akan ada satu persekutuan ya yang setia di antara umat-umat Tuhan.
Kita lanjut ya. Ketika Barnabas pergi ke Antiokhia, ia mendesak saudara-saudara di sana agar dengan segenap hati bergantung kepada Tuhan. Hanya itulah yang dibutuhkan. Jikalau kita melakukan hal tersebut, maka kita dengan pasti akan bersama-sama dengan umat Tuhan. Jadi teman-teman, bergantung dengan Tuhan, ya, ketergantungan sepenuhnya kepada Tuhan atau dengan segenap hati, itu akan menghasilkan persekutuan. Jadi, kenapa terjadi perpecahan di antara umat Tuhan? Ya, kenapa terjadi perselisihan di antara umat Tuhan? Simple jawabannya, ya, ini adalah sebuah prinsip, teman-teman. Jawabannya adalah karena manusia telah berpaling untuk bergantung dari Tuhan, bergantung dari Tuhan kepada diri atau orang lain. Jadi sangat simple ya, sangat simple. Jadi ketika kita bergantung kepada Tuhan sepenuhnya, ya, ketika kita tergabung dengan Tuhan sepenuhnya, yang terjadi, ya, secara otomatis maka kita dengan pasti akan bersama-sama dengan umat Tuhan. Jadi akan terjadi satu keselarasan umat Tuhan ketika umat-umat itu saling bergantung sepenuhnya, ya, saling bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, bukan kepada mereka, ya. Jadi teman-teman, disinilah kita menemukan rahasia persekutuan dan rahasia perpecahan di dalam jemaat. Jadi kalau terjadi ketergantungan terhadap diri sendiri, ya, atau kepada orang lain, maka yang terjadi adalah perpecahan. Tetapi kalau kita bergantung penuh kepada Tuhan, maka hasilnya adalah persekutuan di dalam umat-umat Tuhan. Oke, teman-teman, sampai di sini ada yang mau kasih tanggapan? Dipersilakan. Ada teman-teman Halo, mau? Bim. Ya, silakan. Oke, baik. Terima kasih kesempatan. Jadi memang pekabaran pembenaran oleh iman, ya, kebenaran Kristus dan kebenarannya itu kan kalau kita lihat yang lalu itu bahwa menghempaskan diri itu jauh ke dalamnya debu tanah. Kemudian kebenaran ini adalah kebenaran yang... Halo, Brother Eric hilang. Halo. Putus jaringan kali. Brother Eric hilang. Halo, Rick. Ya, yang mungkin ya, kesanggupan. Oh, Rick halo? tadi hilang. Halo, dapat Tadi dengar? hilang. Oh, minta maaf, ada yang Babel tadi, cuma Oke. Jadi itu ya, Ya, lanjut. pekabaran ini menghempaskan diri jauh ke dalam debu. Kemudian pekabaran ini membuat kita tidak lagi melihat diri kita, tapi melihat kepada Kristus. Dan kemudian kebenaran ini adalah kebenaran yang kemudian merendahkan hati kita serendah-rendahnya. Nah, ketika kita memiliki sifat dan sikap ini, ya, setelah kita memiliki akan kebenaran yang Tuhan berikan melalui pekabaran Kristus dan kebenarannya, ya, melalui pekabaran malaikat yang ketiga ini, maka memang pada akhirnya hati kita itu akan memiliki hati yang sebagaimana hati yang Tuhan miliki, ya, ketika dia hidup sebagai manusia. Dan kemudian ada prinsip, ya, yang Tuhan berikan, ya, ada prinsip yang Tuhan berikan bahwa ini sehubungan dengan bagaimana kita memperoleh keselamatan itu sendiri, ya, bagaimana kita memperoleh keselamatan itu sendiri. Nah, ketika kita dihidupkan di dalam prinsip ini, ya, ada bagian di dalam doa Bapa kami itu, ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan selanjutnya di ayatnya yang ke-13-14, jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kesalahan kamu. Tidak mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga tidak akan mengampuni kesalahan kamu, ya. Nah, inilah prinsip-prinsip yang akan mengatur kehidupan, ya, sehingga ketika kita hidup berjemaat,
pada akhirnya atau hidup di tengah-tengah ya misalkan seperti ini ya, kelompok pembelajaran Alkitab ya, kelompok diskusi Alkitab. Dengan pandangan ini kita akan memiliki sifat sebagaimana Kristus ya di dalam roh kerendahan hati, dan kemudian suka untuk melihat ya, suka untuk melihat kebaikan dan kebenaran ya dari orang lain, gantinya ketidakbaikan dan ketidakbenaran ya. Yang menjadi penglihatan kita adalah sebagaimana Kristus melihat ya, seperti itu. Dan ketika kita memiliki pandangan Kristus ya, memiliki sifat Kristus melalui pekabaran ini, maka pada akhirnya ini akan membuat kita itu tergabung di dalam persekutuan di dalam kebenaran ini, dan pada akhirnya di sana tidak akan lagi ada perpecahan. Kenapa ada perpecahan? Karena memang sepertinya diri dimuliakan. Tapi ketika diri tidak lagi dimuliakan, maka di sana akan ada persekutuan yang erat di dalam Kristus. Kemudian di sana akan ada satu kekuatan ya dari kerukunan, dari persekutuan sebagai saudara-saudara seiman di dalam satu kebenaran yang Tuhan ikatkan, yang kemudian membentuk akan kehidupan kita ya sebagai umat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan atau sebagai murid Tuhan yang tergabung di dalam komunitas apapun ya yang Tuhan bentuk, apakah di dalam gereja ataupun dalam pembelajaran Alkitab dan lain sebagainya. Dan ini yang luar biasa ya, ini yang luar biasa. Memang ketika murid-murid atau umat-umat Tuhan itu mereka bersatu, ini yang menjadi nubuatan yang terakhir ya. Nubuatan yang terakhir, karena memang roh hujan akhir itu akan dicurahkan ya ketika jemaat bersatu. Dan bagaimana jemaat bersatu ini, pekabaran ini akan turun ya, harus turun kemudian akan menyatukan jemaat. Sebagaimana jemaat yang mula-mula mereka bersatu oleh karena pekabaran tentang Kristus dan salib Kristus itu sendiri, demikian juga dengan umat Tuhan yang ada di akhir ya. Dan ini memang nubuatan yang terakhir, ketika ini kemudian pada akhirnya digenapi ya, jemaat atau gereja atau umat Tuhan itu akan kemudian berada di dalam keadaan yang layak untuk menerima roh hujan akhir. Jadi memang ini rahasia ya, rahasia bagaimana Kristus ada di tengah-tengah kita itu adalah rahasia yang sesungguhnya yang menyebabkan kita sebagai gereja, kita sebagai umat Tuhan, murid-murid Tuhan itu bersatu, dan kemudian kita akan berada di dalam keadaan di mana kita menerima ya roh hujan akhir. Jadi memang ini adalah bagian pembahasan yang telah diangkat ya oleh Wajoner dan kemudian diangkat oleh Brother Ebing ya, yang ditekankan di sana tentang persekutuan itu sendiri. Dan ini memang menjadi harapan dan nubuatan yang terakhir bagi orang sebagai umat Tuhan. Ketika ini digenapi, maka pada akhirnya kita akan menerima roh hujan akhir untuk Tuhan gunakan di dalam kelimpahannya menyampaikan pekabaran yang terakhir itu untuk keselamatan umat, untuk keselamatan mereka yang akan bisa dijangkau untuk dibawa kepada Kristus, dan pada akhirnya kita sama-sama akan diselamatkan ketika Tuhan datang pada kali yang kedua. Oke, mungkin itu mungkin yang bisa ditambahkan. Minta maaf sudah terlalu panjang. Ya. Terima kasih. Terima kasih, Brother Eric. Jadi semakin menjelaskan ya. Dan saya ingat penjelasan Wagoner dalam buku ini di pasal yang kelima ya, bahwa orang yang menghidupkan kebenaran diri sendiri ya akan sangat suka mencari kesalahan orang lain. Jadi seperti ketika kita lapar, kita makan, kita kenyang, ya. Demikianlah orang yang suka, ya, orang yang memiliki kebenaran diri sendiri atau kebenarannya dia dapat oleh usahanya sendiri, itu tidak akan tahan melihat kesalahan orang lain, ya. Dia tidak tahan untuk memeriksa, dia tidak tahan untuk mengkritik, dia tidak tahan untuk menghakimi. Jadi kayak orang lapar, makan pasti kenyang, demikianlah orang yang memiliki kebenaran diri tidak akan tahan melihat kesalahan orang lain kalau tidak dihakimi, tidak dikritik, ya. Akan sangat suka cari-cari kesalahan orang lain. Tetapi teman-teman, sangat berbeda dengan orang yang memiliki kebenaran Kristus. Bagaimana kalau kita memiliki kebenaran Kristus? Apa jadinya gitu? Wagoner menjelaskan bahwa kalau kita memiliki kebenaran Kristus, ketika kita melihat dosa orang lain atau orang lain yang berdosa,
kita lebih suka mengidentikan diri kita dengan orang itu dan menjadikan dosa orang itu sebagai dosa kita yang kemudian kita akui di hadapan Tuhan. Dengan kata lain, kita menjadi perantara bagi orang itu daripada menjadi hakim terhadap orang tersebut. Jadi teman-teman, kebenaran Kristus dan kebenaran diri selalu menghasilkan sesuatu. Kalau kebenaran diri akan merusak persekutuan, tetapi kalau kebenaran Kristus pasti akan menyatukan sebuah persekutuan. Oke, di sini ada Brother Dolphin. Silakan, Brother. Thank you, Brother Ebing. Ya. Ya, puji Tuhan, ini poin yang penting sekali ya buat kita semua. Saya secara pribadi sangat terkesan sekali dengan poin ini. Karena inilah yang mendarah daging di diri saya dalam waktu yang ya, sampai kebenaran Kristus dari pembenaran oleh iman Tuhan izinkan saya lihat, dan jari saya dulu kencang, ya, itu telunjuk saya itu kencang sekali menghadap ke depan. Tapi ketika pelajaran pembenaran oleh iman itu masuk dengan pertolongan Tuhan secara perlahan-lahan, jari saya yang posisinya tegak menunjuk ke depan itu mulai turun pelan-pelan, dan akhirnya kembali berbalik ke diri saya. Yang dulunya jari itu ke depan akhirnya berbalik ke diri saya. Ini yang baru dari Ebing bilang tadi. Dan saudara, saya mau bilang bahwa inilah pengalaman yang Tuhan izinkan kita lihat. Jadi kebenaran Kristus itu akan membuat kita memiliki karakternya. Salah satu kerendahan hati. Kemarin kita belajar dengan Sister Joy. Siapa kita lalu kita melihat orang lain punya kesalahan? Saya dengan Anda siapa lebih benar, saudara atau saya? Ya, bahkan kepada orang yang mengajarkan bahkan kepada orang yang mengajarkan Injil palsu pun saya tidak lebih benar dari orang itu. Ya. Tetapi ketika Tuhan Yesus bilang dari buah-buahnya engkau mengenal mereka, itu Tuhan bilang lihat dari buah-buahnya engkau mengenal mereka. Kita disuruh lihat, kita tidak disuruh menghakimi. Ya. Oleh sebab itu ketika kita dalam porsi atau perspektif melihat, itu kita hanya sampai di melihat. Oh, ini tidak benar. Oh, ini kebenaran Kristus yang sejati. Ya. Tapi kita tidak menghakimi orang lain. Nah, roh yang suka mencari-cari kesalahan orang lain, roh yang suka melihat kalau ada yang salah, ingin tegur dalam konteks, saya ingin menasihati, jangan teman saya ini masuk jurang. Jangan dia nanti tersesat, jangan dia nanti hilang. Jadi saya harus tegur. Karena dia ini, roh itu saudara, roh Farisi. Ya. Sebelum Anda mau tegur orang, Anda doakan dulu dia. Doakan dulu. Dan bukan 1-2 kali berdoa, mungkin bisa saja 1 kali berdoa. Tapi doakan dulu, lalu panggil 4 mata dan bicara. Di telepon ke, Zoom, video Zoom ke, whatever. Ya. Tapi kalau belum melakukan prosedur itu, lalu kita langsung datang pergi menegur brother and sister, kita ini memiliki roh Farisi. Seperti itu. Ini saya punya pendapat, bisa saja berbeda dengan saudara, tidak harus jadi patokan ya. Tapi sesuai pengalaman yang terjadi adalah jari saya yang tegak selalu menunjuk itu dipatahkan oleh pembenaran oleh iman. Saya ini bukan siapa-siapa, perbuatan baik saya, bahkan pengetahuan saya akan firman Tuhan itu bukan apa-apa di hadapan Tuhan. Memang kita ini manusia direndahkan, serendah-rendahnya seperti debu. Ya. Baik, itu mungkin. Thank you. Ya, terima kasih Brother Dolphin. Jadi, sekalipun itu pendapat, tapi itu didasari oleh prinsip ya, yang kita telah pelajari dari buku ini ya. Jadi dalam buku ini kita akan lihat ya teman-teman, bahwa kebenaran diri akan selalu merusak persekutuan. Tetapi kebenaran Kristus akan menyatukan persekutuan. Jadi ini akan menjadi 2 hal yang bertolak belakang yang akan banyak disinggung ya di dalam buku ini yang sedang kita pelajari. Oke teman-teman, apa masih ada lagi? Kita akan lanjut. Halo, Bing. Ya, silakan Joy. Ya, tambah sedikit yang dari Kak Opin sudah bilang dengan Eding yang tadi bilang mengenai kalau kita
ini kan dibilang kebersamaan umat-umat Tuhan atau persekutuan umat-umat Tuhan supaya tidak terjadi perpecahan itu adalah kebergantungan sepenuhnya kita kepada Tuhan. Dan kemudian kita berbicara mengenai bagaimana kita misalnya melihat kesalahan orang lain begitu ya. Dan tadi Kak Opin bilang itu betul sekali karena itu juga menjadi pengalaman kita pribadi yang kalau lihat kesalahan orang itu dengan cepat sekali mau tegur ya, seperti tidak bisa menunggu hari esok lagi untuk mencoba mengkoreksi orang itu punya kesalahan. Dan puji Tuhan ini juga pengkabaran ini yang menemplak diri saya pribadi yang seperti Kak Opin jadinya mulai turun dan akhirnya kembali kepada diri saya sendiri. Itu sangat saya aminkan sendiri. Dan yang kita ingat juga di pelajaran ini, yang mana kalau kita mau menegur orang lain, ini yang saya nggak pernah lupa ya, yang ada di bab di sini, tapi karena sudah dibawakan kita mau tambahkan, mungkin juga bisa menjadi berkat untuk kita semua. Jadi pertanyaan sebelum kita pergi kepada orang yang bersalah itu pertanyaan yang kita nggak lupa yang warga tulis adalah, coba tanyakan sebelum pergi ke orang itu, apakah orang itu bersalah? Apakah karena mungkin saya penyebab, mungkin saya yang menyebabkan orang itu jatuh. Aduh, jadi memang betul sebelum kita mencoba mengoreksi orang lain, kita betul-betul bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Di dalam paragraf ini adalah, tadi Edwin sudah bilang bahwa kita harus mengasosiasikan diri kita sama dengan mereka, kita semua adalah orang berdosa, dan kemudian tanyakan, bisa saja kejatuhan orang itu terjadi gara-gara saya pribadi gitu. Jadi kita memang harus mengoreksi diri sendiri dulu, melihat kita punya diri, dan dengan roh yang benar ya, Wagena bilang itu, dengan roh yang benar baru kita pergi kepada orang itu. Dan ini sangat kontras sekali dengan kalau kita bilang ya, kalau kita menerima Injil yang lain, cepat sekali kita untuk tanpa berpikir apapun, sama seperti Petrus, mungkin orang punya roh itu, tanpa berpikir udah langsung main datang, dan sepertinya kita itu berbicara dengan orang itu sepertinya kita itu orang yang paling suci di dunia ini gitu. Padahal kalau kita belajar, kita semua orang yang berdosa dan semua membutuhkan Tuhan Yesus gitu. Jadi kita harus sadar diri kita sendiri dan bagaimana orang itu lemah sama dengan diri kita juga gitu. Nggak ada yang lebih tinggi dari satu dengan yang lain ya. Jadi itu yang kita lihat dari pekabaran ini. Dan kalau pembenaran diri itu ya itu betul, nggak tunggu besok, atau pokoknya kalau ketemu orang itu udah langsung diutarakan semua kata-kata yang whatever lah. Tapi kalau pembenaran oleh iman atau Injil yang benar, kita sendiri yang harus melihat diri kita sendiri dulu, baru pergi kepada orang itu. Dan itulah yang Wagner bilang, kalau kita nggak salah ingat ya, bahwa kita menjadi pembawa damai gitu. Oke, thank you, Bing. Ya, terima kasih teman-teman. Terima kasih Joy untuk tambahannya. Jadi ini sudah sangat jelas ya. Jadi kita lanjut ya. Kita lanjut. Jadi teman-teman, kebenaran dan kepalsuan itu selalu memiliki konsekuensi. Kalau kita memiliki kebenaran diri, kita ada konsekuensinya. Ya, merusak persekutuan, tidak tahan melihat kesalahan orang, selalu ingin mengkritik, selalu ingin menyalahkan, dan ini merusak persekutuan. Tetapi kalau kita memiliki kebenaran Kristus, kita akan lebih suka mengidentikan diri kita dengan orang lain sama. Kami sama-sama berdosa dan kami membutuhkan juru selamat. Ya. Dan inilah indahnya kebenaran Kristus. Kita lanjut ya, teman-teman. Tanpa Tuhan. Ya, mereka yang meninggalkan Tuhan adalah tanpa Tuhan di dunia. Dalam arti kata bahwa mereka terpisah dari Dia,
ya, mereka yang berada dalam keadaan tersebut adalah orang kafir atau penyembah-penyembah berhala. Jadi teman-teman, meninggalkan Tuhan, ya, tanpa Tuhan adalah tanpa Tuhan di dunia. Dalam arti kata bahwa mereka terpisah dari Dia. Ya, jadi ketika kita meninggalkan Tuhan itu sama saja dengan kita hidup tanpa Tuhan. Dalam arti kata bahwa mereka itu terpisah dari Dia, dari Tuhan. Ya. Nah, mengenai ini teman-teman, sekali lagi ya, kita harus melihat apa artinya ini meninggalkan Tuhan atau tanpa Tuhan dari buku ini sendiri ya. Jadi sesudah topik ini, subtopik ini, kita akan lihat apa artinya ya. Mereka yang berada dalam keadaan tersebut adalah orang kafir atau penyembah-penyembah berhala. Jadi orang yang tanpa Tuhan ya atau berpisah dengan Tuhan itu sementara menjadi orang kafir atau sementara menjadi penyembah berhala, apapun itu. Ya. Ada banyak orang yang percaya kepada Kristus yang kemudian di dalam hati memusuhi Tuhan. Ya, memusuhi Tuhan itu nggak ada bedanya ya dengan orang-orang kafir yang sedang menyembah berhala. Nggak ada bedanya dengan orang-orang yang tidak tahu Tuhan, yang sedang menyembah manusia atau sesuatu yang bukan Tuhan. Jadi mereka yang meninggalkan Tuhan adalah tanpa Tuhan di dunia, ya, dalam arti kata bahwa mereka terpisah dari Dia. Mereka terpisah dari Dia. Mereka yang berada dalam keadaan tersebut adalah orang kafir atau penyembah berhala. Wah, ini luar biasa. Jadi teman-teman, tidak ada wilayah abu-abu di sini ya. Jadi jelas, ketika kita bersama-sama dengan Tuhan, kita adalah orang Kristen. Ketika kita meninggalkan Tuhan, kita penyembah berhala. Nyatalah bahwa saudara-saudara di Galatia sedang kembali kepada kekafiran, satu hal yang tidak dapat dihindarkan. Karena apabila orang Kristen kehilangan pegangannya pada Tuhan, maka ia dengan pasti, bahkan tanpa sadar, ia akan jatuh kembali ke dalam kehidupan yang lama dari mana ia pernah diselamatkan. Ya, jadi ini tidak mungkin tidak ya ketika kita kehilangan pegangan terhadap Tuhan, ya kita tidak mungkin tidak menuju kepada kehidupan lama yang kita telah tinggalkan. Jadi teman-teman, ini keadaan-keadaan di mana orang-orang Kristen di Galatia ini betul-betul satu keadaan yang sedang membawa mereka kepada kehidupan mereka yang lama. Dan ini adalah efek dari ajaran yang baru yang sedang mereka terima. Wah, ini luar biasa. Setiap orang yang murtad akan kembali kepada kebiasaan-kebiasaannya yang tertentu, yang dahulu memperhambanya. Tidak ada keadaan di dunia ini yang lebih tidak berpengharapan daripada keadaan tanpa Tuhan. Jadi, keadaan tanpa Tuhan adalah satu keadaan yang tidak berpengharapan. Ini adalah satu keadaan yang yang apa ya, bisa dibilang ini adalah kekafiran, teman-teman. Dan ini adalah hasil daripada Injil yang lain, ya, Injil yang baru datang, yang mengaku sebagai Injil, ya. Kita lanjut ya, teman-teman. Injil yang lain. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Allah sendiri adalah kekuatan, ya. Jadi berpisah dengan Allah berarti berpisah dengan Injil Kristus yang merupakan kekuatan Allah. Jadi ini sangat sangat jelas ya, teman-teman. Apa artinya berpisah dengan Allah, ya? Itu berarti berpisah dengan Injil Kristus yang merupakan kekuatan. Jadi orang-orang yang terpisah dengan Tuhan adalah orang-orang yang kehilangan kekuatan Tuhan yang menyelamatkan. Ya, bukan kehilangan Tuhan itu sendiri, ya. Tetapi dia menjadi, bisa dibilang, tidak tahu bagaimana diselamatkan ya, teman-teman. Kayak domba yang hilang ya, tidak tahu bagaimana mau kembali. Kayak dirham yang hilang, tidak tahu bagaimana mau kembali. Jadi teman-teman, apa artinya berpisah dengan Tuhan? Itu berarti berpisah dengan Injil Kristus yang merupakan kekuatan Tuhan. Jadi waktu kita
bersama-sama dengan Tuhan itu adalah ketika kita bergantung sepenuhnya kepada kekuatan Tuhan. Tetapi ketika kita mulai bergantung kepada diri sendiri maupun orang lain, yang terjadi adalah kita mulai berpisah dari Tuhan. Dan sebagai hasilnya, ketika berhadapan dengan masalah, kita nggak ada kekuatan apa-apa, kita nggak ada sama sekali power untuk berhadapan. Apakah itu masalah sehari-hari ataupun masalah dosa yang kita sedang hadapi, kita kehilangan kekuatan. Dan teman-teman, inilah hasil daripada Injil yang lain, Kemudian Wagoner katakan, tidak ada yang disebut Injil yang lain kecuali yang memberi keselamatan. Tidak ada yang dapat disebut Injil kecuali yang memberi keselamatan. Jadi apapun yang mengaku Injil, teman-teman, itu harus bisa memberi keselamatan. Misalnya saya seorang yang pemarah, saya seorang pemarah. Tiba-tiba ada orang yang mengatakan, ini Injil, Kalau kamu terima Injil ini, kamu akan diselamatkan. Kalau saya menerima Injil yang disebut Injil, yang disebut orang ini Injil, saya yang pemarah, teman-teman, ketika menerima kabar Injil ini, itu bisa menyembuhkan saya gitu. Tetapi kalau Injil yang lain, ketika mengatakan ini membawa keselamatan, itu hanya membuat saya mungkin berubah dari pemarah, jadi pemfitnah, Dia berubah bentuk gitu. Tetapi sama sekali tidak pernah menyelamatkan saya. Jadi yang namanya Injil, tidak ada yang dapat disebut Injil kecuali yang memberi keselamatan. Jadi Injil adalah kekuatan Tuhan yang betul-betul bisa mengubah kita manusia yang berdosa di dalam kelemahan-kelemahan kita, di dalam ketidakberdayaan kita. Kalau kita menerima Injil, teman-teman, kita memiliki kekuatan untuk luput, untuk lepas dari kelemahan-kelemahan atau lepas dari masalah-masalah dosa yang sedang kita hadapi. Apa yang tidak dapat memberikan sesuatu yang lain kecuali maut tidak dapat disebut Injil. Jadi teman-teman, sehebat apapun pekabaran, secanggih apapun, sewow apapun pekabaran yang kita dengar, kalau itu tidak memberi efek apa-apa terhadap dosa-dosa saya dulu pemarah, ketika mengikuti jadi lebih pemarah. Aduh, ini gawat ini, Itu sama sekali bukan Injil, teman-teman. Saya seorang pembohong ketika mempelajari yang disebut Injil, saya lebih mahir lagi berbohong. Nah, ini bukan Injil, teman-teman. Injil artinya adalah kabar gembira, kabar baik, dan janji kematian tidak memberikan gambaran tersebut. Teman-teman, ada begitu banyak Injil yang lain yang kita telah pelajari dan semuanya menitik beratkan kepada ancaman, ancaman, kamu akan mati kalau kamu tidak buat ini dan tidak buat itu, kamu akan dibinasakan, Jadi poin di mana mereka menggerakkan manusia, memotivasi manusia untuk buat perubahan supaya menghindari kematian. Aduh. Injil artinya kabar gembira dan janji kematian tidak memberikan gambar tersebut. Jadi teman-teman, Injil sama sekali tidak memberikan janji kematian Tadi malam saya sempat berdiskusi dengan seorang teman di rumah kami ini, dan saya memberi penjelasan kepadanya mengenai doktrin Ka'bah doktrin Ka'bah, dan salah satu poin penting di dalam doktrin Ka'bah atau di dalam upacara Ka'bah adalah upacara harian yang menjelaskan bagaimana seekor domba yang akan dikurbankan setiap hari sehari 2 kali. Dan saya katakan, kenapa itu harus dikurbankan sehari 2 kali? Setiap hari itu diulang. Kenapa? Saya menjelaskan bahwa yang menentukan suksesnya upacara pendamaian itu terletak pada upacara harian. Sehingga upacara itu perlu dikesankan tiap hari, sehari 2 kali. Kenapa? Karena upacara ini adalah satu-satunya upacara yang dibawa sejak Eden, sejak Eden. Dan upacara ini yang membuat Henokh itu
bisa terangkat ke surga. Henok bisa terangkat ke surga sebelum ada Ka'bah loh. Dan kalau kita memahami bagaimana Yesus telah dipersembahkan di atas mezbah, itu artinya ya teman-teman, kita akan mendapatkan satu kekuatan untuk bagaimana dengan pastinya kita masuk ke bilik yang maha suci ya, atau melihat kemuliaan Tuhan. Dan teman-teman, saya mengatakan apa yang terjadi waktu Yesus dipersembahkan atau anak domba dipersembahkan atau Yesus mengalami kematian di salib. Itu artinya Yesus mengalami yang namanya maut. Ya, dia harus mengalami api neraka yang disimbolkan dalam kurban, ya, yang disembelih kemudian dibakar. Jadi kematian Yesus itu telah dipertunjukkan ya, telah disimbolkan melalui satu upacara kurban di atas mezbah yang harus dibakar. Jadi kematian Yesus kenapa harus dibakar? Karena ketika dia mati, dia mengalami yang namanya neraka yang terakhir yang seharusnya dialami oleh setiap orang. Dan ketika Yesus mengalami hal tersebut, ya, Yesus mengalami sesuatu yang belum pernah dia rasakan sebagai Allah, ya. Jadi maut adalah sesuatu yang tidak pernah terpikirkan, ya. Maut itu sesuatu yang tidak terbayangkan, ya. Dan itu betul-betul sangat menyiksa anak Allah yang mengalami hal tersebut maupun Bapa, ya. Dan teman-teman, ketika Yesus mengalami hal tersebut, ya, dan kemudian dia bangkit, dia memusnahkan yang namanya maut tersebut. Jadi ujung daripada jalan orang berdosa yang seharusnya mengalami kematian, ya, oleh kematian Yesus itu telah dimusnahkan. Dan teman-teman, ini teman saya ini rada-rada tidak percaya. Dan saya bilang kamu tidak percaya bukan karena kenyataan tersebut, tapi karena kamu telah terbiasa dengan kalau mau berterima di hadapan Tuhan, harus melakukan dulu sesuatu, baru Tuhan menerima saya. Jadi, sistem penyembahan berhala yang dipraktekkannya, itu yang membuat kita sangat sulit untuk menerima kenyataan dari kurban yang telah dilakukan oleh anak Allah di salib. Jadi, teman-teman, kita kembali ya ke itu pembicaraan saya tadi malam. Dan kita kembali ke pelajaran kita. Injil artinya kabar gembira, kabar baik, dan janji kematian tidak memberikan gambaran tersebut. Ini teman-teman bukan berarti ketika kita belajar mengenai peristiwa-peristiwa akhir zaman, kita tidak lagi akan mengamarkan orang-orang berdosa ya, yang berjalan ya di dalam kesalahan-kesalahan ya. Tidak ya teman-teman. Tetapi kita yang memahami Injil yang kemudian memberitakan tentang peristiwa akhir zaman, ya, sekalipun peristiwa-peristiwa ini betul-betul kita tahu bahwa keadaan-keadaan zaman ini betul-betul akan digoncang begitu rupa ya, akan mengalami keadaan-keadaan yang sangat mengerikan. Pusat pengharapan kita bukan kepada bagaimana mempersiapkan diri kita ya, tetapi bagaimana Tuhan ya yang telah menjadi imam besar kita. Bagaimana fokus kita terhadap Yesus sebagai pusat pengharapan dan keselamatan kita. Bukan pada bagaimana upaya-upaya kita untuk menghadapi peristiwa-peristiwa yang besar. Kita akan mengupayakan, tetapi fokus dari pengharapan kita tidak lagi kepada diri kita, tetapi kepada bagaimana Tuhan yang mengendalikan keadaan-keadaan adalah imam besar kita ya, imam besar kita yang menjadi pusat pengharapan kita. Jadi teman-teman, ada sangat beda ya, kita yang memberitakan pelajaran akhir zaman atau nubuatan ya di dalam terang Injil, dan kita yang sama sekali di dalam Injil yang lain atau Injil yang palsu ya, itu memberitakan tentang peristiwa akhir zaman. Yang satu pusatnya ya memotivasi dengan ketakutan, sedangkan yang satu motifnya adalah kekuatan Tuhan yang menyelamatkan. Jadi teman-teman, ini dua hal yang berbeda. Agar suatu doktrin palsu dapat diterima sebagai Injil, ia harus berpura-pura sebagai jalan kehidupan. Kalau tidak, ia tidak dapat menipu manusia. Jadi ini
agar satu doktrin palsu dapat diterima sebagai Injil, ia harus berpura-pura sebagai jalan kehidupan. Teman-teman, tidak ada satupun yang namanya Injil yang lain, ya, ya, ajaran-ajaran yang lain yang tidak memberikan satu pengharapan atau janji kehidupan. Nggak ada, teman-teman. Karena kenapa? Kalau tidak demikian, ia tidak dapat menipu manusia. Nyatalah bahwa orang-orang Galatia sedang dibujuk supaya meninggalkan Allah oleh sesuatu yang menjanjikan kehidupan dan keselamatan, tetapi oleh kekuatan yang bukan dari Allah, yaitu kekuatan mereka sendiri. Jadi, teman-teman, ini sangat prinsipil, ya, ini sangat mendasar. Bagaimana kita memahami Injil yang lain dan bagaimana kita memahami Injil yang benar, Injil yang palsu dan Injil yang datang dari Tuhan. Kalau Injil yang palsu, ya, bisa saja kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang disampaikan, tetapi intinya adalah mereka mengarahkan pada bagaimana mereka bersandar pada kekuatan-kekuatan mereka sendiri atau kepada orang lain atau kepada keadaan. Tetapi Injil yang benar itu akan mendasarkan pengharapan mereka itu kepada hanya kekuatan Tuhan saja. Jadi teman-teman, ini sifat yang sangat mendasar, ya, dari Injil yang lain dan Injil yang benar. Injil yang lain ini semata-mata adalah Injil manusia. Pertanyaannya adalah, manakah Injil yang benar? Apakah yang Paulus khotbahkan, ya, apakah yang dihotbahkan Paulus atau yang dikemukakan oleh orang-orang yang lain? Itu sebabnya kita melihat bahwa surat ini haruslah merupakan satu ketegasan dari hal Injil yang benar, sebagaimana yang berbeda dari setiap Injil yang palsu. Jadi teman-teman, mempelajari buku kabar kesukaan atau surat di Galatia atau buku kabar kesukaan yang dieksposisi oleh Wagoner, kita akan melihat satu Injil yang benar yang sangat berbeda dengan Injil yang palsu. Jadi dengan mempelajari buku kabar kesukaan, kita akan diberi penglihatan yang sangat kontras untuk bisa membedakan mana Injil yang benar dan mana Injil yang palsu. Kenapa, teman-teman? Karena Paulus sedang berhadapan, ya, bukan dengan kekafiran, ya, bukan dengan keduniawian, tetapi bagaimana satu kemurtatan itu datang atas nama Injil, ya, atas nama kabar baik, atas nama janji keselamatan. Jadi ini sesuatu yang sangat mencemaskan Paulus, sangat mengkhawatirkan Paulus, dan ini disebut sebagai satu masalah yang gawat, satu masalah yang sangat besar. Jadi teman-teman, ketika Paulus mau berhadapan dengan masalah ini, apa yang ia nyatakan adalah satu Injil yang betul-betul kontras. Sehingga di dalam pernyataan-pernyataan Paulus ini, kita tidak mungkin gagal untuk mendeteksi ini Injil yang lain atau ini Injil yang benar. Ya, jadi dengan mempelajari pelajaran dalam buku kabar kesukaan ini, teman-teman, kalau kita betul-betul memahami, kita akan dibekali dengan satu hikmat, ya, hikmat dari Tuhan untuk bisa melihat mana Injil yang benar dan mana Injil yang palsu. Oke, teman-teman, sampai di sini. Oke, silakan Brother Eric untuk memberi tambahan atau tanggapan, dipersilakan. Oke, baik, terima kasih Bing untuk kesempatan. Jadi memang ini menarik. Pelajaran ini memberikan perbedaan yang jelas ya antara Injil yang benar dengan Injil yang palsu. Nah, memang kalau kita melihat ya di dalam Alkitab, kenapa Paulus kemudian begitu berapi-api dia menuliskan ya surat ini kepada jemaat Galatia, karena memang mereka sementara dibelokkan pandangan mereka dari memandang kepada Kristus yang adalah pusat Injil dan salibnya, kemudian dibelokkan pada sesuatu yang lain ya. Dan memang kalau kita melihat ini dijelaskan oleh Alkitab di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-15 ya. Ayatnya yang pertama, kalau tidak salah sampai ayatnya yang ke-5, bahwa ada beberapa orang dari Yudea kemudian datang mengajarkan Injil yang lain. Nah, isi dari Injil yang lain itu adalah kalau kamu tidak disunat, kamu tidak akan selamat. Ya, artinya ini menjelaskan tentang
Injil yang lain itu menyatakan tentang sesuatu yang lain yang menjadi pegangan ya selain Kristus ya yang dapat memberikan jalan keselamatan. Dan ini yang kemudian menjadi fokus yang dari jemaat Galatia kepada ajaran ini, dan Paulus begitu berapi-api ketika dia menuliskan ya bagian di dalam surat kepada jemaat Galatia untuk bagian yang pertama, dan kemudian dia memberikan penjelasan yang jelas sejelas-jelasnya sehubungan dengan manakah Injil yang benar dan mana Injil yang palsu. Dan memang kalau kita kinikan situasi waktu itu dan kita kinikan sebagaimana kita ya dengan semua pandangan pemahaman yang kita pahami sehubungan dengan pandangan keselamatan itu sendiri, memang saudara-saudara kalau sekarang DP bentuk banyak sekali ya. Bentuknya telah dia bertransformasi ke dalam bentuk-bentuk yang luar biasa. Kalau dulu sunat ya, hanya sunat. Kalau sekarang dia bisa berbentuk ya, sebagaimana kemudian yang diajarkan ya oleh mereka yang mengatasnamakan tadi sebagaimana Ebing bilang, mengatasnamakan kebenaran dan kemudian mengatasnamakan jalan keselamatan, dan pada akhirnya apa yang dibawakan itu adalah Injil yang lain. Apakah kita bisa menjadikan Alkitab itu atau Alkitab atau firman Tuhan itu seperti berhala? Itu jawabannya adalah bisa ya, sebagaimana yang dilakukan oleh beberapa orang yang dari Yudea yang kemudian mengajarkan kepada mereka kalau mereka tidak disunat mereka tidak akan diselamatkan. Dan memang ini adalah ajaran Alkitab ya yang kemudian diangkat di hukum Taurat yang dituliskan oleh Musa kemudian diajarkan. Tapi kemudian mereka belokkan. Mereka belokkan. Sebagaimana juga seperti yang terjadi saat ini ya. Ada ajaran-ajaran tentang kalau kamu ingin selamat, kamu harus menjadi vegetarian. Ya. Kalau kamu ingin selamat, kamu harus ada ajaran yang baru itu mengikuti lunar Sabat. Kalau kamu ingin diselamatkan, kamu harus berbeda sikap sebagaimana diajarkan oleh Alkitab. Kamu harus bertelut dalam berdoa. Kalau kamu harus diselamatkan, kalau kamu akan diselamatkan, kamu harus menyebut ya nama Tuhan dengan benar. Nah, ini adalah bentuk-bentuk transformasi dari Injil yang lain yang menawarkan ya keselamatan yang berpusat bukan kepada Kristus tapi berpusat kepada manusia itu sendiri. Karena memang kalau kita lihat ya bahwa itu semua menuntun kepada kemanusiaan, ya. Kebenaran yang berpusat kepada kemanusiaan. Dan ketika ini kemudian diterima, maka ini yang kemudian menjadikan kita manusia yang sempurna ya. Manusia yang sempurna dalam tanda kutip. Kita suka sekali lagi untuk mengangkat ya bahwa dosa orang Farisi itu adalah dosa sempurna dan dosa putih ya. Kita suka mengatakan seperti itu. Kenapa kita katakan dosa yang sempurna, dosa putih? Karena mereka beranggapan bahwa setelah mereka melakukan hal tersebut ya, berdasarkan kekuatan mereka, mereka berada di dalam keadaan sempurna dan mereka berada dalam keadaan yang suci. Yang sebenarnya tidak ada kesempurnaan di sana, yang sebenarnya tidak ada kesucian di sana, karena sesungguhnya mereka telah menolak kebenaran yang sesungguhnya, yang membawa mereka kepada kesempurnaan, yang membawa mereka kepada kesucian, yaitu kebenaran Injil itu sendiri yang berpusat kepada Kristus. Jadi ini ya yang kemudian dibuat, yang bertransformasi dan kemudian menjadi Injil yang palsu, yang kemudian ditawarkan, diajarkan, dan pada akhirnya ini banyak sekali ya menuntun orang-orang yang menerima akan pandangan-pandangan ini dan menjadikan mereka seperti jemaat Galatia pada waktu mereka menerima ajaran dari beberapa orang dari Yudea yang kemudian mengajarkan kalau kamu tidak disunat, kamu tidak akan diselamatkan. Jadi saudara-saudara, kita bersyukur bahwa kita memiliki terang tentang Injil yang benar. Kita memiliki terang tentang kebenaran Kristus dan kebenarannya. Yang ketika ini menerangi kita akan menelanjangi semua ketidakbenaran, semua kepalsuan, semua kebohongan, dan semua kebodohan ya dari Injil yang palsu itu sendiri. Dan kita bersyukur bahwa ketika kita dihidupkan berdasarkan terang ini,
maka kita akan tepat ya, kita akan benar berada di dalam keadaan di mana Tuhan dapat membenarkan kita, dan kita memiliki kebenaran itu, dan Tuhan dapat menyucikan kita, dan kita memiliki kekudusan itu, dan kemudian Tuhan dapat menyelamatkan kita. Hanya dengan satu-satunya kebenaran yang Tuhan berikan bagi kita melalui kebenarannya yang dijelaskan lewat kebenaran Injil yang berpusat pada Kristus, yang kemudian menjadi satu ajaran yang bertemakan pembenaran oleh iman ya, yang kemudian kita sementara pelajari pada saat itu. Jadi kita bersyukur bahwa kita berada di jalur di mana Tuhan sementara menuntun kita, dan kemudian kita pada akhirnya bisa membedakan mana Injil yang benar dan mana Injil yang palsu. Oke, Bing, terima kasih. Mungkin bisa ditambah kebagian. Terima kasih. Terima kasih, Brother Eric. Apa ada teman-teman yang lain yang memberi tanggapan atau pertanyaan? Dipersilakan. Ya, puji Tuhan. Tadi Pastor Eric sudah jelaskan itu hakikatnya seperti itu, dan itulah kebenarannya ya. Jadi yang saya boleh suggest bahwa dengan pertolongan Tuhan, ketika saudara-saudara sekalian bisa stay tune, bisa ikut lagi nanti, dan kita akan lihat kebenaran Kristus ini lebih jelas ya, karena nanti akan dibahas sunat dan sebagainya, penekanannya di sini bagaimana, dan dengan pertolongan Tuhan juga setelah belajar dan membaca ini tertanam yang seperti Brother Ebing bilang tadi, akan mendapat hikmat oleh pertolongan Tuhan, mengerti bagaimana melihat Injil palsu dan bagaimana melihat oh ini palsu, oh ini kebenaran ya. Jadi indikator sebenarnya yang paling jelas kita akan lihat, saudara akan lihat nanti ya ke depan, bahwa ketika pelajaran itu menuntun Anda untuk melihat Yesus ya, bagaimana Yesus, ini adalah hal kebenaran Kristus. Inilah Injil yang benar. Tetapi kalau itu menekankan kepada harus yang kayak Brother Eric bilang tadi, harus ini, harus itu, bikin ini, bikin itu, ya, itu akan terlihat Injil palsu itu seperti apa. Cuma memang kita sudah sering singgung Injil palsu itu bagaimana, Injil yang benar itu bagaimana. Nanti dari sini kita akan kepada level mengerti bahwa Injil palsu itu yang menekankan perbuatan, sementara hanya oleh iman keselamatan itu. Nah, tetapi nanti by the end juga akan dijelaskan bahwa ternyata Rasul Paulus tidak membatalkan perbuatan, dia tidak membatalkan hukum di sini. Dan ini sangat menarik. Puji Tuhan, saya minta dengan pertolongan Tuhan supaya kita bisa terus sama-sama belajar di sini. Terima kasih, Brother. Terima kasih, Brother Dolphin, untuk mempertegas ya diskusi kita saat ini. Jadi teman-teman, kenapa penting ya? Kenapa penting kita harus memahami beda antara Injil yang lain dan Injil yang benar, Injil yang palsu dan Injil yang datang dari Tuhan. Kenapa? Ini saya teringat nubuatan Ellen White mengenai munculnya the remnant. Dan Ellen White katakan setan tahu itu. Dan untuk menghalangi munculnya the remnant, apa yang setan buat? Ya, ternyata yang setan buat bukan keduniawian ataupun penganiayaan. Ya, dulu bagaimana setan menghambat pekerjaan Tuhan? Setan sering gunakan keduniawian ataupun penganiayaan. Ya, tetapi teman-teman, di akhir, ketika the remnant akan muncul, umat-umat yang terakhir itu akan muncul, setan tahu keduniawian maupun penganiayaan tidak akan berhasil. Apa yang dia pikir yang terbaik, yang bisa menahan munculnya the remnant, ternyata yang bisa menahan munculnya the remnant adalah Injil yang palsu atau kepalsuan. Jadi teman-teman, dengan menampilkan sesuatu yang palsu, maka sangat sulit the remnant itu akan muncul. Ya, jadi sangat penting ya teman-teman kita memahami beda Injil yang asli dan Injil yang benar. Ya, kita sering mendengar ya para kelompok-kelompok Bible study
mengecam gereja, mengecam bagaimana keduniawian di dalam gereja ini itu. Kita harus keluar dari dalamnya. Kita harus buat reformasi di dalamnya. Tetapi sama sekali tidak pernah menyinggung tentang kepalsuan. Ya, mereka sering mengkontraskan keadaan kebenaran dan keduniawian. Tetapi sama sekali tidak pernah menyinggung atau membahas tentang bagaimana keadaan yang palsu. Ya. Jadi teman-teman harus sangat berhati-hati ini. Kenapa? Karena Ellen White sendiri menyatakan bahwa pemalsuan atau ajaran palsu itu jauh. Ini adalah kejahatan yang lebih berbahaya dari jenis manapun, ya. Jadi teman-teman, penting sekali, dan di sini kita bisa melihat bagaimana emosionalnya Paulus di dalam menulis surat Galatia sehingga dia mengutuk, ya. Ini emosional sekali dalam surat Paulus. Itu kata-kata yang bisa dibilang positif, ya, positif yang kita bisa lihat dari seluruh tulisan Paulus. Tetapi di surat Galatia, Paulus mengecam, bahkan malaikat sekalipun dari surga terkutuklah. Wah, ini Paulus lagi buat apa ini? Tetapi demikianlah keadaannya. Teman-teman, bahaya kepalsuan, bahaya Injil yang lain itu sangat mengerikan, ya. Dan kita harus sangat berhati-hati. Dan dalam pelajaran kita saat ini, kita akan dibekali untuk melihat, ya, apa bedanya, bagaimana bedanya antara Injil yang lain dan Injil yang benar, ya. Dan kita mulai buka satu-satu, ya, kita mulai dibukakan satu-satu dari pembelajaran-pembelajaran kita dari awal dan sampai nanti di akhir, ya. Dan mudah-mudahan ketika kita tiba pada bagian terakhir dari buku ini, kita sudah sangat jelas untuk membedakan ini Injil yang palsu dan ini Injil yang benar, ya. Oke teman-teman, apa masih ada lagi sebelum kita lanjut untuk subtopik yang terakhir? Halo Ebi. Oh ya, silakan Joy. Jadi ini di poin yang lagi bicara ini sangat penting, ya. Ini sangat penting sekali buat kita pribadi waktu baca di satu topik ini. Jadi di sini sekali lagi ditekankan bagaimana artinya keterpisahan dengan Tuhan, ya, sudah jelas, ya. Jadi kalau keterpisahan itu bukan Tuhan meninggalkan kita, tetapi manusia itu terpisah dari kekuatan Tuhan. Dan apa itu kekuatan Tuhan? Itu adalah Injil. Nah, jadi kalau kita terpisah dari kekuatan Tuhan untuk menyelamatkan, ya pastilah kita tidak akan selamat, ya. Seperti itu, ya. Dan kalau kita lihat, teman-teman, sebelum kita belajar pekabaran malaikat ketiga atau buku kabar kesukaan ini secara khusus, kita sendiri belum melihat betapa mengerikan, sangat mengerikan Injil yang palsu itu. Itu, aduh teman-teman, kalau melihat itu, kalau kita lihat, ya, kalau belajar, ini kan kita lagi mau belajar mana Injil benar, mana Injil palsu. Itu tanpa apa, ya, jadi untuk kita bisa melihat apa itu Injil yang palsu, saya sendiri pas belajar buku ini dinyatakan Injil yang benar, baru terbuka satu Injil yang palsu yang saya sendiri selama ini menganut itu. Jadi mungkin kita nggak sadar, ya, oh, ini saya berada dalam Injil yang benar atau Injil yang palsu. Dalam pekabaran ini akan memberikan kita, karena kalau kita berada dalam Injil yang palsu, teman-teman, apa yang terjadi kepada jemaat Galatia? Mereka kembali lagi ke kafiran atau penyembahan berhala. Nah, mungkin kita kan misalnya nih, ya, kita nggak menyembah patung, masa kita penyembah berhala. Tapi dalam sistem kita untuk worship Tuhan atau mengenal Tuhan itu, kita masih berada dalam bentuk kekafiran. Contoh misalnya nih, saya harus bikin ini dulu. Kalau orang kafir kan dia harus bawa sesajen kepada dewanya supaya dewanya nggak murka. Saya harus bikin ini dulu supaya dewanya berterima. Itu kan bentuk kekafiran, ya. Jadi Injil yang palsu juga mengajarkan saya harus bikin ini itu supaya Tuhan bisa menerima kita. Seperti itu. Dan di Injil yang benar di sini akan memberitakan keadaan sebenarnya dari Injil itu apa, gitu. Jadi sangat penting sekali untuk kita bisa mengerti, karena
Kalau kita berada dalam Injil yang tidak benar, teman-teman, sekali lagi, kita itu akan kehilangan kuasa Tuhan. Bukan Tuhan sendiri yang ada di kita yang hilang, tetapi waktu Tuhan datang ke kita, memberikan kekuatan kepada kita untuk melakukan akan semua perbuatan yang harus dilakukan di dalam kita. Tetapi kita menolak itu, kita bilang enggak, kita harus bikin ini, kita bikin itu untuk memperoleh keselamatan. Tetapi Injil itu adalah kuasa Tuhan untuk keselamatan. Dan waktu kita menolak akan kekuatan Tuhan, disitulah Injil palsu. Jadi Injil palsu itu akan memberikan sesuatu yang mana ada sesuatu ini, ada doktrin ini, ada pengertian ini untuk diselamatkan, bukan dari Tuhan itu sendiri gitu. Dan kita akan lihat ya, dia punya dia punya pelajaran yang Rasul Paulus akan berikan sampai kepada di Sunat tadi Brother Eric sudah bilang, sampai kepada pelajaran di Abraham, nanti kita akan lihat, dan kita memang akan dibongkarkan semua teman-teman di sini, yang mana Injil yang benar dengan Injil yang palsu akan secara kontras kita akan bisa melihat dengan pertolongan Tuhan. Dan dengan buku ini sendiri bisa meluruskan kita punya pandangan untuk melihat bagaimana Injil yang benar itu dan Injil yang palsu. Dan dengan pertolongan Tuhan, kita dikembalikan lagi untuk memang betul-betul mau mengerti akan Injil yang benar. Dengan demikian, dengan pengertian kita Injil yang benar, kita itu akan menerima kekuatan Tuhan. Tuhan itu sendiri akan melakukan di dalam kita, tanpa ada embel-embelnya atau tetek bengek yang ditambahkan untuk memperoleh keselamatan. Oke, thank you, Bing. Ya, terima kasih Joy untuk tambahannya. Jadi teman-teman semakin jelas ya, semakin jelas. Jadi kita semakin jelas memahami apa artinya keterpisahan dengan Tuhan ya. Keterpisahan dengan Tuhan ini memang sempat menjadi isu yang besar di grup kita. Dan buku ini sendiri menjelaskan apa artinya keterpisahan dengan Tuhan. Halo, Bing. Ya, silakan, Brother Eric. Oke, minta maaf, ingin menanggapi kembali. Jadi memang Injil yang lain itu sama dengan berhala ya, kalau apa yang dijelaskan di dalam pelajaran ini. Jadi Injil yang lain itu sama dengan berhala. Kemudian apakah berhala itu juga bisa bersumber ya dari ajaran firman Tuhan? Itu bisa demikian ya, sebagaimana yang diajarkan oleh beberapa Sunat. orang yang dia itu ya, ajaran sunat, menjadikan Alkitab atau firman Tuhan itu seperti berhala. Dan memang ini yang kemudian bermunculan saat ini, yang kemudian diajarkan dan pada akhirnya diterima, kemudian menjadi Injil yang palsu yang dipegang, yang menuntun mereka kepada kekafiran atau penyembahan berhala. Jadi memang penyembahan berhala itu adalah satu pengalihan ya, pengalihan dari kuasa Allah atau kuasa Kristus atau kuasa Tuhan, itu dialihkan kepada sesuatu yang lain. Bisa saja kepada kita, bisa saja objek yang lain ya, untuk mengalihkan kekuatan Tuhan yang kemudian mereka jadikan itu sebagai jalan keselamatan. Kalau Injil itu kan menjadikan Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Kalau sesuatu yang lain ya, atau Injil yang lain itu menjadikan sesuatu yang bukan Allah itu sebagai jalan keselamatan. Dan itu memang yang dilakukan oleh kekafiran ya. Memang kalau kekafiran itu kan tadi sebagaimana yang telah dikatakan oleh Joy, bahwa untuk menenangkan akan ilah mereka, berhala mereka ya, harus ada sesajen, harus ada ritual yang dilakukan. Bahkan kalau secara ekstrim mereka harus melukai diri mereka ya, potong-potong, kemudian pada akhirnya ada darah yang bercucuran, kemudian pada akhirnya dengan itu mereka berpikir bahwa mereka boleh mendapatkan keberkahan atau kelayakan melalui tindakan itu. Dan itu memang pada prinsipnya sama ya dengan ketika kita menjadikan ajaran Alkitab yang berbeda dengan Injil yang benar itu, kemudian pada akhirnya menjadikan itu sebagai berhala yang mengalihkan kita kepada Kristus dan
kekuatannya untuk menyelamatkan kita, yang berpusat pada Injil, yang menjadi pusat dari Injil, kemudian mengalihkan kepada diri kita atau sesuatu yang lain. Dan saudara-saudara, ada sesuatu yang miris yang terjadi. Memang ada kenalan, ada sahabat yang kemudian ketika menerima Injil yang palsu ini, yang pada akhirnya tiba pada satu kesimpulan bahwa mereka tidak lagi menjadikan akan tulisan-tulisan roh nubuat itu sebagai sumber inspirasi dari Tuhan. Itu yang terjadi ya, ketika menjadikan sesuatu yang lain atau Injil yang lain itu sebagai jalan keselamatan. Bahkan kemudian hanya menerima sebagian-sebagian dari Alkitab yang kemudian menjadi penuntun bagi mereka yang lain, mereka tidak lagi akui. Ini yang pada akhirnya menyebabkan mereka setelah mereka menerima Injil yang palsu, kemudian pada akhirnya menuntun mereka berada pada keadaan ini. Dan itu sangat-sangat bisa dikatakan itu sangat-sangat tragis ya. Seharusnya menjadi umat Tuhan yang berkelimpahan di dalam kebenaran, tapi kemudian pada akhirnya menolak kebenaran Tuhan, baik melalui tulisan roh nubuat dan juga bagian-bagian ya yang dijelaskan di dalam kebenaran firman Tuhan, yang kemudian bagi mereka itu adalah satu kesalahan dan kemudian mereka tidak lagi menerima. Jangan sampai kita berada dalam keadaan seperti itu ya, oleh karena hanya kita menerima Injil yang palsu. Tahukah saudara-saudara, salah satu penjelasan tentang Injil yang palsu itu adalah keselamatan melalui memelihara hari Sabat yang benar, yang bagi mereka itu adalah hari Sabat yang benar, yang dijelaskan melalui Sabat lunar. Dan apa yang terjadi? Apa yang terjadi ketika mereka membangun satu keyakinan keselamatan berdasarkan menurut mereka ini adalah satu kebenaran ya, yang dapat memberikan mereka jaminan keselamatan. Dan pada akhirnya ketika berbenturan dengan kebenaran-kebenaran yang Tuhan berikan, baik melalui Alkitab dan roh nubuat itu sendiri, pada akhirnya menyebabkan mereka harus meninggalkan ya. Hanya oleh karena janji yang muluk-muluk dari Injil yang palsu itu, saudara-saudara. Dan ini ya, kita mungkin kalau mau bilang nanti Jo, saudara tahu sendiri siapa oknum atau orang-orang itu yang sangat berada dalam keadaan yang sangat disayangkan ya, yang seharusnya mereka adalah bisa dikatakan yang menyatakan kebenaran kemudian menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, tapi oleh karena kebohongan, kepalsuan dari Injil yang palsu itu, kemudian menuntun mereka berada dalam keadaan itu. Dan memang saudara-saudara, ketika kita menerima kebenaran dari Injil yang benar itu sendiri, kita ingin menguatkan apa yang dikatakan oleh Dolphin, bahwa itu tidak membatalkan perbuatan, saudara, tidak membatalkan usaha. Tapi itu semua itu hanya berfokus dan berpusat kepada Kristus dan kebenarannya, kepada kekuatan Injil Kristus itu sendiri. Ya, ketika kita ketika itu tidak dihasilkan dari Kristus dan kebenarannya itu sendiri, maka itu akan menjadi sesuatu Injil yang lain. Kita harus berbuat, kita harus berusaha, ya, kita harus hidup di dalam kebenaran, tapi ini semua dijelaskan melalui Kristus dan kebenaran. Ketika kita bersumber apapun yang kita hidupkan sesuai dengan apa yang Tuhan jelaskan dan bersumber dari kebenaran Injil itu sendiri, dari kekuatan Injil itu sendiri, maka itu adalah sesuatu hasil yang benar ya. Dan memang akan seperti itu. Janji keselamatan yang Tuhan berikan melalui Injil Kristus itu sendiri ya, itu akan menghasilkan ya seorang yang menurut akan perintah Tuhan, hukum Tuhan ya, di dalam kekuatan Injil itu sendiri. Seorang yang akan menghasilkan seorang yang hidup dalam kebenaran, menghasilkan seorang yang menghasilkan buah kebenaran, dan menghasilkan seorang yang rindu untuk menyatakan kebenaran itu sendiri melalui pemberitaan Injil. Dan itu memang hasil yang alami. Tapi sekali lagi ya, itu adalah bagian dari hasil dari Injil yang adalah kekuatan Allah, yang setelah kita terima di dalam Kristus, maka kehidupan kita akan menghasilkan kehidupan yang seperti itu, sebagaimana yang dinyatakan oleh Kristus. Jadi memang Injil, pembenaran oleh iman, tidak membatalkan penurutan, tidak membatalkan perbuatan, tidak membatalkan buah hasil kehidupan yang benar, yang baik, kerinduan untuk menginjil.
Tapi semua itu adalah hasil dari ketika kita menerima Kristus dan kebenarannya yang berkuasa dalam diri kita. Melalui pekabaran ini ya, melalui pekabaran terang, pekabaran malaikat ketiga. Oke, mungkin itu bagian yang bisa ditambahkan. Terima kasih. Ya, terima kasih teman-teman untuk tambahannya. Ini jadi melihat waktu ya, kita udah selesai. Jadi terima kasih teman-teman untuk tanggapan-tanggapannya ya, untuk partisipasinya dalam Bible study kita. Jadi teman-teman, sekali lagi ya, di dalam Bible study kita, dalam buku ini kita akan diarahkan untuk melihat bagaimana kontrasnya antara Injil yang benar dan Injil yang palsu. Sekalipun mereka palsu ini dibuat sangat mirip, tetapi melalui buku ini, pekabaran yang disampaikan oleh Wagoner, kita akan melihat dengan sangat jelas di mana bedanya. Jadi kalau kita betul-betul memahami buku ini, teman-teman, ini betul-betul kita akan melihat betapa kontrasnya antara Injil yang lain dan Injil yang benar ya. Injil yang palsu dan Injil yang benar. Dan mudah-mudahan teman-teman di akhir buku ini kita sudah dibekali ya dengan hikmat Tuhan, dengan pengetahuan atau dari bagaimana Tuhan melihat kebenaran ya. Bagaimana Tuhan melihat kebenaran itu sendiri. Jadi teman-teman, terima kasih untuk kebersamaan kita dalam Bible Study ini, untuk tanggapan-tanggapan dan pertanyaannya. Dan kita harus mengakhiri Bible Study kita saat ini. Kita akan lanjut pada hari Sabat ya, hari Sabat pagi, jam 7 sampai jam 9 ya. Jadi terima kasih teman-teman. Tuhan memberkati kita semua. Dalam nama Yesus, amin.